Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membahas tentang star schema, snowflake schema, serta SCD atau slowly changing dimension. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fitri Nandayani dengan NIM F55123017 dari kelas Teknik Informatika A. Yang pertama itu kita akan membahas tentang star schema dan snowflake schema. Nah, star schema ini dia merupakan salah satu bentuk arsitektur dalam data warehouse yang dimana ia memiliki tabel data dan tabel dimensi yang membentuk pola relasi seperti bintang atau star. Nah, apa itu tabel fakta dan tabel dimensi? Nah, tabel fakta ini dia merupakan tabel yang menyimpan data numerik atau metrik yang dapat diukur. Nah, sedangkan tabel dimensi sendiri itu merupakan tabel yang berisi informasi deskriptif yang menjelaskan data dalam tabel fakta. Nah, contoh dari star schema itu kita memiliki star schema dari transaksi penjualan, di mana kita memiliki satu tabel fakta yaitu tabel transaksi penjualan dan beberapa tabel dimensi seperti tabel dimensi produk, tabel dimensi pelanggan, lokasi, dan waktu. Di mana setiap relasinya ini memiliki relasi one to many. Contohnya itu tabel dimensi pelanggan dan tabel fakta transaksi penjualan. Di mana setiap satu pelanggan bisa memiliki banyak transaksi penjualan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang snowflake schema. Nah, snowflake schema sendiri dia merupakan versi yang lebih kompleks dari star schema, di mana snowflake schema ini juga memiliki tabel fakta dan tabel dimensi yang membentuk pola relasi yang seperti kepingan salju atau snowflake. Hanya saja perbedaannya itu tabel dimensi pada snowflake schema dia dipecah-pecah menjadi beberapa tabel subdimensi. Nah, kita bisa lihat pada contoh snowflake schema akademik, di mana kita memiliki satu tabel fakta dan beberapa tabel dimensi. Nah, pada tabel dimensi dosen, tabel dimensi semester, dan tabel dimensi mahasiswa itu kita memiliki masing-masing satu tabel subdimensi. Contohnya itu pada tabel dimensi dosen kita memiliki tabel subdimensi jurusan, di mana tabel subdimensi jurusan dan tabel dimensi dosen itu memiliki relasi one to many, yaitu satu jurusan bisa memiliki banyak dosen. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang SCD atau slowly changing dimension, di mana SCD ini merupakan salah satu metode untuk menangani perubahan data dalam tabel dimensi pada data warehouse. Nah, fungsinya itu untuk mencatat riwayat perubahan data serta mendukung analisis historis. Nah, SCD ini dia memiliki 3 tipe, yaitu SCD tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Nah, pertama itu kita akan membahas tentang SCD tipe 1. SCD tipe 1 itu dia punya perubahan datanya ditimpa secara langsung. Nah, contohnya itu kita bisa lihat pada gambar yang dimana kita terdapat tabel atas nama Budi dengan alamat Jalan Merpati. Nah, ketika datanya berubah, alamatnya itu akan terupdate menjadi Jalan Kenanga dan alamat sebelumnya akan hilang atau terhapus. Nah, apa kelebihan dari SCD tipe 1? Nah, kelebihannya itu dia sederhana dan hemat ruang, tapi tidak menyimpan riwayat data lama. Nah, kemudian kita membahas tentang SCD tipe 2. Nah, SCD tipe 2 ini dia setiap perubahan datanya disimpan sebagai baris baru di tabel. Nah, contohnya itu data awalnya itu kita memiliki data atas nama Budi dengan alamat Jalan Merpati dan nilainya itu bersifat aktif. Nah, ketika Budi pindah, maka data lama akan
akan berstatus tidak aktif dan diberi tanggal berakhir atau end data. Nah, data baru akan berstatus aktif dan akan diberi tanggal data dimulainya. Nah, kelebihannya itu semua histori perubahan terekam lengkap dan cocok untuk keperluan audit dan pelacakan historis. Nah, kemudian SCD tipe 3. SCD tipe 3 ini riwayatnya disimpan dalam kolom baru. Nah, contohnya itu sebelum data berubah, kita bisa lihat terdapat data atas nama Budi dengan alamat sekarang itu Jalan Merpati, tetapi alamat lamanya itu masih bersifat 0 atau kosong. Nah, setelah perubahan, alamat sekarang akan terupdate menjadi Jalan Kenanga dan alamat lama itu akan tersimpan di kolom alamat lama yaitu Jalan Merpati. Nah, metode ini efisien jika hanya perlu menyimpan satu kali perubahan terakhir, namun tidak cocok jika perubahan yang sering terjadi. Nah, untuk pendekatan yang lebih efisien dalam hal menangani perubahan data adalah tipe 2, karena metode ini menyimpan riwayat lengkap dari perubahan data yang sangat penting untuk keperluan pelaporan dan analisis jangka panjang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.